Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang logistic regression. Ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu linear regresi. Ya, jadi kalau di linear regresi ya, kita menghadapi sebuah permasalahan yang dapat direpresentasikan dengan kira-kira sebuah garis lurus ya. Ini minggu lalu ya. Jadi kita punya sebaran data kira-kira dapat direpresentasikan dengan garis linear gitu ya, garis lurus. Nah, begini. Nah, sekarang kita menghadapi permasalahan yang lain ya. Kalau ini contohnya dari dunia nyata, itu kita ilustrasikan dengan mood manusia ya. Jadi umpamanya di sini adalah jumlah menit, ini 1 menit 15 menit dari kita barusan bangun tidur gitu. Ini 1 menit dari bangun tidur, umpamanya ya 1 menit masih happy lah ya. 1 menit masih senang. Kemudian 15 menit ini buka HP, WhatsApp-nya belum dibalas jadi sedih ya. 30 menit happy lagi, sudah dibalas WhatsApp-nya. Kemudian dan seterusnya, ini bisa jadi di sini dia marah dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di sini polanya tidak menentu. Semakin bertambahnya waktu, sini dia tidak terus semakin happy atau semakin sedih, tapi turun dan naik gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat nanti kalau kita plot datanya, itu akan membentuk pola yang tidak linear. Kalau ini kita lihat semakin bertambah X, ini Y-nya juga semakin bertambah. Atau juga linear yang lain adalah semakin X bertambah, Y-nya semakin turun gitu. Tapi kalau di permasalahan yang sebelumnya, itu kalau kita gambarkan mungkin kira-kira jadi seperti ini. Ya. Ini yang mood tadi ya. Kemudian yang ini, ini adalah waktu, dan ini adalah moodnya ya. Ini mungkin nanti kita bisa lihat pola sebarannya itu, asumsi semakin tinggi mood semakin baik gitu ya. Nanti menit pertama mungkin moodnya ada di sini ya. Menit kedua dia turun sedikit ya, dan seterusnya, bisa naik lagi, bisa naik ya, bisa naik turun ya, tidak menentu ya. Kita lihat di sini polanya itu tidak representatif kalau kita coba wakili dengan garis itu. Tidak representatif ya. Dia bentuknya seperti ini ya, gitu kira-kira. Nah, ini adalah bentuk permasalahan yang kita sebut sebagai non-linear ya. Ya. Oke, nah ini yang kita lakukan di linear regresi ya. Ini salah satu cara prosedur learningnya ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah memilih sebuah garis atau sebuah model hipotesis kita ya, tentu dengan parameter data yang kita tentukan secara random ya untuk awal ya. Secara random kita dapat sebuah garis, kemudian kita evaluasi cost function-nya, kita evaluasi error dari garis yang kita punya tersebut, model yang kita punya tersebut. Di sini simple untuk linear regresi ya, itu kita hitung jarak antara setiap prediksi dengan nilai aslinya ya. Jadi kita lakukan prediksi terhadap data ke I dengan nilai Y aslinya ya. Kemudian kita kuadratkan, dapatlah quantity errornya. Kemudian kita akumulasikan dari I sama dengan 1 sampai seluruh data M ya. Kemudian dikalikan
setengah. Ya, kira-kira ini kita gunakan cost functionnya seperti ini. Ini disebut sebagai least square. Ya. Nah kemudian kita dapat cost untuk sebuah garis. Ya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah mengupdate parameter theta. Kenapa? Karena kita ingin mencari garis yang lebih baik. Ya. Jadi kita kalau kita plot fungsi least square ini, ya bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah kita tahu cost terbaik itu ada di sini. Ya. Nah asumsikan garis pertama kita itu, ya, itu ada di salah satu di kanan di sini atau di kiri. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi kalau kita plot fungsi least square ini, kita akan dapat bentuk seperti ini. Nah kita tahu dari bentuk cost function seperti ini, yang paling rendah adalah yang di bawah sini. Ya. Nah asumsikan garis pertama kita bisa jadi ada di sini atau di sini errornya. Kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita terus turun sehingga menemukan cost yang paling rendah. Nah, untuk melakukan itu, ya, untuk mencari cost yang paling rendah ini kita update parameter theta. Karena ingat sebuah garis itu ditentukan oleh theta, ditentukan oleh nilai parameter theta, ya, parameter slope dan intersectionnya. Ya, jadi parameter slope dan intersection ada di theta. Nah tentu kita ingin update yang tidak ngawur, tidak random. Kita tidak ingin update yang malah ke atas atau dia ke kanan, bolak-balik kanan dan bolak-balik seperti dan seterusnya. Kita ingin update yang menurun nih. Ya. Nah untuk itu kita gunakan konsep gradient descent. Ya. Apa? Inilah bentuk persamaannya. Jadi kita lihat parameter saat ini adalah parameter yang baru adalah nilai parameter saat ini dikurangi alpha atau learning rate dari partial derivatif dari fungsi J terhadap theta J. Ya. Jadi ini kalau kita lakukan, ya, partial derivatif dari fungsi J terhadap J ini, artinya ini untuk semua parameter dari slope dan intercept, itu nanti kita akan menuruni lembah seperti ini hingga berhenti converge di titik terendah. Nah, langkah kita ini, ya, ini kan berulang. Berulang seperti ini, itu besar langkahnya ditentukan oleh learning rate atau alpha. Jadi ini seberapa besar langkah kita menuruni. Kalau besar ya bisa semakin besar langkah kita. Tapi kalau terlalu besar bisa juga lewat di seperti ini. Jadi perlu berhati-hati dalam setting learning rate. Kalau kecil itu ya pasti sampai tapi komputasi lama. Kalau terlalu besar bisa tadi lewat. Tapi kalau dikombinasikan ya lumayan besar begini, besar, kemudian mengecil, itu lebih adaptif dan lebih cepat juga. Nah, langkah 2, evaluasi cost function, dan langkah 3, update parameter, itu diulangi terus hingga converge, hingga kita temukan titik terendah di sini. Ini learning prosedurnya. Ya, untuk kita ingat kembali, karena akan kita pakai di logistik regresi juga. Ya, nanti kita sambung ke situ. Baik, nah sekarang gini, kenapa linear regresi dan kenapa perlu logistik regresi? Nah itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekarang kita ingat, yang kita coba prediksi di linear regresi itu adalah nilai Y yang kontinu. Contohnya adalah harga rumah. Ya, kemarin kita ingin prediksi harga rumah dari luas rumah, X-nya adalah luas rumah, Y-nya adalah harga rumah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau Y itu diskrit? Contohnya adalah lulus tidak lulus, ya dan tidak, 1 dan 0, ya ini untuk merepresentasikan seperti kategori. Ya pasiennya sembuh tidak sembuh. Itu bagaimana kita merepresentasikan modelnya? Apakah kita bisa menggunakan linear regresi? Ya, karena kita lihat nanti plotnya akan berbeda. Nah ini akan kita lihat contohnya.